Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga tetap sehat dan semangat walaupun belajar dari rumah. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali belajar hari ini dengan membaca doa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dimudahkan dalam memahami pelajaran. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sudah memasuki tema yang baru. Kalau kemarin itu pelajaran 6, sekarang sudah pelajaran 7, yaitu menerima qada dan qadar. Yang kita bahas kali ini adalah memahami makna qada dan qadar. Sebelum kita memasuki pembahasan, Bu Iro ingin mengingatkan dulu untuk absen seperti biasa, tulis nama dan kelas nomor absen pada kolom komen di channel YouTube yang Bu Iro kasih. Dan lagi, baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, siapa yang masih ingat rukun iman keberapakah? Oh, baiklah, rukun iman keberapakah qada dan qadar? Masih ingat, Nak? Masih ya? Rukun iman keberapa qada dan qadar? Iya, rukun iman yang ke-6 ya. Baiklah. Lanjut. Memahami makna qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Artinya keputusan, ya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda ataupun dimundurkan. Katanya sekarang. Itu ya. Lanjut. B. Contohnya yaitu 1. Matahari terbit dan terbenam sesuai dengan ketetapannya. Jadi matahari terbit ataupun terbenam itu yang menetapkan adalah Allah, bukan manusia. Nah, itu ya. Terbenam dari terbit dari timur, terbenam ke barat, ya. Lanjut. Kematian pasti datang. Semua manusia akan mati, tapi tidak tahu kapan kita
mati, ya. Kematian tidak bisa dihindari, nak, ya. Karena kalau sudah waktunya meninggal atau sudah waktunya wafat tidak bisa ditunda. Ada yang mati masih muda, ada juga yang mati memang sesuai umur atau sudah tua. Ada yang baru lahir, ada yang sudah lama lahir atau sudah tua, ya. Lanjut. Yang ketiga, bumi beserta planet-planetnya berputar sesuai dengan porosnya. Artinya dia tidak bertabrakan. Coba kalau bertabrakan, bagaimana jadinya, ya? Nah, jadi dia berputar sesuai dengan porosnya. Lanjut. Bencana atau musibah apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga manusia tidak tahu kapan ia meninggal ataupun kapan dunia ini kiamat. Ayo, siapa yang tahu kiamat? Tidak ada yang tahu. Meskipun seseorang itu pintar sekali bagaimanapun, tetap dia tidak tahu kapan dia meninggal ataupun kapan akan datangnya kiamat. Lanjut. Firman Allah mengatakan, "Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Artinya, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari zaman azali. Artinya zaman azali adalah zaman tidak bermula. Artinya sebelum ada dunia, zaman azali itu sudah ada, ya. Qadar artinya ketetapan Allah terhadap makhluknya setelah terwujudnya atau terjadi. Ya. Ingat, ya. Kalau zaman azali itu sebelum bermula, zaman sebelum adanya zaman tidak bermula. Sedangkan qadar terwujud setelah terjadi. Nah, seperti itu, ya. Lanjut. Takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama takdir mubrom, yang mana yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah terjadi tidak bisa berubah. Contoh, kematian pasti datang, lahir laki-laki ataupun perempuan. Tuh, ya. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang mungkin masih dapat berubah dengan usaha manusia. Contohnya, bodoh jadi pintar karena usahanya mau belajar. Miskin bisa jadi kaya atau sukses, ya. Karena apa? Karena usahanya mau bekerja dan yang lain-lain. Lanjut. Karena manusia terlahir ke dunia sudah ditetapkan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Maka manusia wajib berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang mana artinya,
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadilah dia. Lanjut. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kalau punya cita-cita harus berusaha. Tidak ada cita-cita itu langsung terwujud tanpa usaha. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Artinya tidak boleh minder. Kerjakan bila itu kamu bisa. Tidak bisa, ya mundur saja. Ya. Tapi kita harus punya rasa percaya diri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar atau bekerja. Artinya jangan malas. 4. Berperilaku tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Tuh ya, jangan teledor. Artinya. 5. Memiliki sifat sabar, tabah dan tidak mudah putus asa. Ya, memiliki sifat sabar, tabah dan tidak mudah putus asa. 6. Pandai bersyukur terhadap nikmat yang didapat sekecil apapun itu. Artinya jangan pernah mengeluh, ya. Syukuri apa yang didapat. Lanjut. Apabila kita adalah orang yang beriman, maka kita harus mempunyai sikap seseorang yang beriman kepada qada dan qadar. Apa yang harus kita miliki? Yang pertama, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan hal yang positif. Artinya selalu berpikir positif. Yang kedua, melatih diri untuk ikhlas dalam berbuat dan menerima takdir. Jangan pernah mengeluh, itu tadi ya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat takabur. Artinya tidak boleh sombong. Yang keempat, berhati-hati dalam bertindak. Boleh percaya diri tapi jangan terlalu ya. Jadi kita dalam bertindak harus berhati-hati atau dengan teliti. Yang kelima, santun dan rendah hati dalam bergaul. Tuh, artinya harus bisa mengukur diri pada siapa kita berbicara, dengan siapa kita berteman. Nah, itu namanya berhati-hati atau santun dan rendah hati dalam bergaul. 6. Giat berusaha, rajin bekerja untuk mencapai cita-cita. Artinya tidak boleh malas kalau kita punya cita-cita, ya. 7. Berlaku disiplin dan percaya diri dalam menghadapi tugas. Tidak boleh malas, tadi sudah ya. Selanjutnya, setelah keterangan yang saya berikan, maka yang kalian kerjakan di rumah adalah yang pertama. Sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk absen hari ini tetap seperti biasa, kalian tetap menulis nama, kelas, dan nomor absen pada kolom komen YouTube pada channel yang nanti saya berikan setelah ini. Baiklah, untuk tugas kalian di rumah, yang pertama adalah salinlah materi hari ini di buku tulis kalian. Ingat, materi hari ini yang kalian saksikan di video tadi itu disalin di buku kalian. Yang kedua, buatlah 10 soal pilihan ganda beserta jawabannya. Tiga, buatlah soal isian beserta jawabannya.
Kalau yang tadi itu pilihan ganda, kalau ini isi-isian. Semua 10 soal beserta jawaban. Semua dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Artinya ditulis, bukan diketik. Paham? Sampai sini, apabila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya melalui grup WA kita. Grup PAI ya, kelas 6. Sampai sini, kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA kita, kelas kita masing-masing ya. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.